Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada Cittawaga, kelompok bait tentang pikiran. Bait 40. Kumbhu pamangkaya mimang widitwa nagarupamang citamidang tapetwa yodhe tamarang panyawudena jitancarak ke aniwesano sia. Bait 40 artinya, dengan mengetahui bahwa tubuh ini rapuh bagaikan tempayan, hendaknya seseorang memperkokoh pikirannya bagaikan benteng kota dan melenyapkan mara dengan senjata kebijaksanaan. Ia harus menjaga apa yang telah dicapainya dan hidup tanpa ikatan lagi. Kisah dibabarkannya bait 40 Cittawaga oleh Buddha Gautama. Kisah 500 biku. 500 biku yang berasal dari Sawathi setelah memperoleh cara-cara bermeditasi dari Sang Buddha, mengadakan perjalanan sejauh 100 yojana dari Sawathi dan tiba pada sebuah hutan yang besar, suatu tempat yang cocok untuk melaksanakan meditasi. Banyak makhluk halus yang berdiam pada pohon-pohon di hutan tempat para biku tinggal.
Para makhluk halus itu merasa tidak sesuai berdiam di pohon bersama-sama mereka. Para makhluk halus itu kemudian turun dari pohon dan berpikir, para biku itu hanya bermeditasi untuk 1 malam saja. Biarlah aku mengalah dan menyingkir dari pohon. Tetapi sampai dini hari, para biku itu belum pergi juga. Celaka! Jangan-jangan para biku itu akan tinggal di sini sampai akhir masa wasa. Maka aku dan keluargaku terpaksa harus tinggal di tanah dalam waktu yang lama. Pikir makhluk-makhluk halus itu lagi. Mereka segera berunding dan memutuskan untuk menakut-nakuti para biku tersebut pada malam harinya. Dengan membuat suara-suara dan hal-hal aneh yang menakutkan. Mereka memperlihatkan tubuh tanpa kepala, kepala tanpa tubuh, kerangka-kerangka yang berjalan mondar-mandir, dan sebagainya. Biku-biku sangat terganggu dengan tingkah laku mereka, dan akhirnya meninggalkan tempat itu, kembali menghadap Sang Buddha, serta menceritakan segala yang terjadi. Setelah mendengarkan laporan mereka, Sang Buddha mengatakan bahwa hal itu terjadi karena mereka pergi tanpa membawa apa-apa. Mereka harus kembali ke hutan itu dengan membawa sesuatu yang sesuai, cinta kasih. Kemudian Sang Buddha mengajarkan Metta Sutta atau Sutta pengembangan cinta kasih kepada mereka, diawali dengan syair berikut. Karania mata kusalena, yang tang santang padang abisa meca, sako ujuca suhujuca, suwaco casa mudu anatimani, santus sako ca subaro ca, appa kicco ca sallau kauti, santindriyo ca nipako ca, appa gabbo kulesu ananu giddo, naca kudang sama care kinci, yena winyu pare upawadeyung, sukino wa kemino hontu, sabe sata bhawantu sukitata, ye kecipana buddhati, tasawa tawara wa anawasesa, digawa ye mahantawa, majima rasaka anukatula, ditthawa ye wa aditha, ye jadure wasanti awidure, putawa sambawe siwa, sabe sata bhawantu sukitata, na paro parang nikubetha, nati manyetha kata cinang kinci, bayaro sana patika sanya, nanya manyasa dukha miceya, mata yatha niyang putang, ayusa eka putta manurakhe, ewampi sabba bhutesu, mana sambhava ye aparimanang, metanca sabba lokasming, mana sambhava ye aparimanang, udang adho ca tiriyanca, asambadhang awerang asapatang, tithang carang nisinoa,
Sayano waya watasa wigatamido. Etang sating adithya. Brahma metang wiharang idamahu. Dittinca anupagama silawadasanena nasampano kame suwineya gedhang nahi jatu gabbhase yang punaretiti. Hal-hal inilah yang perlu dilakukan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan dan bermanfaat mencapai ketenangan sempurna, nibbana. Ia harus tepat guna, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong, dilayani. Tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk, dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta, dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Tidak berpegang pada pandangan salah tentang atta atau aku. Dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Biku-biku diharapkan untuk mengulang kembali sutta itu pada saat mereka tiba di pinggir hutan dan berada di wihara. Para biku pergi kembali ke hutan dan melakukan pesan Sang Buddha. Makhluk halus penunggu pohon mendapat pancaran cinta kasih dari biku-biku. Mengetahui bahwa para biku sebenarnya tidak ingin mengganggu mereka, para makhluk halus membalas dengan menyambut selamat datang dan tidak mengganggu lagi. Di hutan itu tidak ada lagi suara-suara dan penglihatan-penglihatan yang aneh. Dalam suasana damai, biku-biku bermeditasi dengan objek tubuh jasmani dan mereka memperoleh perealisasian bahwa tubuh ini rapuh dan tidak kekal keberadaannya. Dari wihara Jetawana,
Sang Buddha dengan kekuatan batinnya mengetahui kemajuan batin biku-biku itu dan mengirimkan cahaya agar membuat mereka merasakan kehadiran beliau. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Para biku, seperti apa yang kalian telah realisasikan, tubuh ini sungguh-sungguh tidak kekal dan rapuh seperti sebuah tempayan tanah." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 40 berikut. Dengan mengetahui bahwa tubuh ini rapuh bagaikan tempayan, hendaknya seseorang memperkokoh pikirannya bagaikan benteng kota dan melenyapkan mara dengan senjata kebijaksanaan. Ia harus menjaga apa yang telah dicapainya dan hidup tanpa ikatan lagi. 500 biku itu mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang